Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Pokemon Alola League akhirnya dimulai. Di Pulau Poni, Glaceon sedang menjalani tantangan agungnya dengan melawan Kahuna Pulau Hapu. Di pertarungan ini, Glaceon berhasil mengalahkan Hapu setelah melancarkan jurus Jet. Dengan ini, Hapu menyatakan bahwa Glaceon telah lulus tantangan agung. Ini merupakan tantangan terakhirnya sebelum Glaceon memutuskan untuk mengikuti Pokemon Alola League. Namun sebelum itu, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Di rumah Lily, Chiron menyapa Magearna yang masih belum bisa bergerak. Sementara Lily membaca petunjuk notebook yang ditinggalkan ayahnya. Dipercaya Magearna memiliki inti di dadanya yang bernama Soul Heart. Disitulah kekuatannya tertanam, walaupun buktinya belum terkumpul secara jelas. Hanya ini yang bisa ia tuliskan untuk sekarang. Selanjutnya, Frogmoon menyerahkan kepada putrinya, Lily. Maka Lily pun akan belajar cara mengaktifkan Magearna itu. Di sampingnya, ia tidak sadar ada Chiron, akibat terlalu sibuk dengan penelitiannya. Tak lama setelah itu, James memanggil, karena teman-temannya sudah tiba di rumah. Selain Mao dan Suiren yang membantu berlatih jurus Jet, ternyata Satoshi dan yang lainnya juga datang. Mumpung tidak sedang ngapa-ngapain. Lagi pula Pokemon Alola League sudah semakin dekat. Ada baiknya mereka semua berlatih bersama. Sebelum memulai latihan, Lily memperkenalkan Magearna kepada teman-temannya. Ayahnya yang menghadiahkan Pokemon itu kepadanya sewaktu Lily masih bayi. Rotom pun mengambil datanya. Magearna itu adalah Pokemon buatan yang dibuat oleh seorang ilmuwan 500 tahun yang lalu. Katanya Pokemon itu bisa menyesuaikan diri terhadap perasaan Pokemon lainnya, sehingga ia merasakan apa yang Pokemon lain rasakan. Namun faktanya Magearna itu belum pernah bergerak semenjak bertemu dengan ayah Lily. Dan ayahnya mencari cara supaya Magearna itu bisa bergerak lagi. Setelah itu Satoshi dan kawan-kawan memperkenalkan diri sambil menyentuh Magearna. Notebook yang ditinggalkan ayahnya dipakai oleh Lily guna membangkitkan Magearna. Tidak lupa ia juga harus menguasai jurus Jet secepatnya. Setidaknya itulah tujuan yang harus Lily capai untuk yang sekarang. Sementara itu, Prof. Kukui melihat stadium yang akan digunakan saat Pokemon Alola League berlangsung. Tinggal sedikit lagi mimpinya akan terwujud. Pokemon Alola League akan segera tercapai. Prof. Kukui sangat bersemangat sekali. Kemudian Lusamin, Wiki, dan Saubo juga telah tiba di stadium. Akan menjadi suatu kehormatan menyaksikan penobatan champion Alola yang pertama. Lusamin kira Saubo juga akan ikut berpartisipasi, namun ternyata ia lebih suka menonton saja. Saat ini Prof. Kukui sudah tiba lebih dulu di sini. Prof. Purnet menceritakan Prof. Kukui senang sekali akhirnya mimpinya bisa terwujud. Tak jauh dari situ, tim Rocket terlihat berjualan donat. Dalam rangka pembukaan Stadium Manalo, para pelanggan bisa merasakan donat Manalo. Pada hari itu, jualan tim Rocket laris manis. Strategi berjualan saat seperti ini ternyata sukses besar. Tujuan tim Rocket bukan hanya memenangkan Alola League, melainkan juga untuk menguasai perekonomian Alola. Kembali ke rumah Lily, mau memperagakan pose jurus Jetnya yang sayang sekali tidak bisa dieksekusi dengan sangat baik. Namun Kaki menyemangati bahwa Mao hampir berhasil menguasai jurus Jet itu. Sementara Suiren dan Mamane bertanding, menampilkan jurus yang baru saja mereka kuasai. Setelah itu keduanya saling memuji lawannya. Sedangkan Lily mengaku ketika ia merasakan kekuatan jurus Jet, ia masih belum bisa membaginya kepada Chiron. Gampang, kata Satoshi, Lily hanya perlu mengeluarkan jurus Jet itu saja. Kemudian James memanggil mereka semua. Karena saat itu Prof. Kukui akan mengumumkan pembukaan Stadium Manalo, di mana di sana Pokemon Alola League akan berlangsung. Akhirnya tiba waktunya Pokemon Alola League. Satoshi dan Kaki saling berdebat siapa di antara mereka yang akan memenangkan league itu. Belum selesai sampai di situ, Prof mengatakan bahwa siapapun yang menjadi champion akan mendapat kesempatan untuk melawan Royal Max. Semua yang mendengar hal itu kini terkejut. Tidak menyangka bahwa Royal Max itu akan menjadi kejutan di akhir acara nanti. Kini semakin bersemangatlah Satoshi, Kaki, dan juga Suiren. Saubo sudah memutuskan untuk mengambil cuti guna berlatih, supaya bisa memenangkan Alola League dan melawan Royal Max.
Kojiro juga bersemangat bahwa ia pasti akan memenangkan Alola League ini. Kembali ke Satoshi dan kawan-kawan, mereka melanjutkan latihan. Terlihat Lily saat itu sangat serius sekali, mengingat perjuangan ayahnya dan harapannya untuk membangkitkan Magearna. Kali ini Lily memperagakan pose jurus Z dengan sangat sempurna, sehingga keluarlah jurus itu. Perjuangannya kini terbayarkan. Seperti yang dikatakan Satoshi, jurus Z itu keluar begitu saja. Ada baiknya Lily segera melapor ke Hala tentang hal ini. Sementara itu, di Pulau Poni, Glacio dan Blackie sedang berjalan-jalan. Dari balik semak-semak terdengar suara, yang ternyata itu hanyalah Masade. Glacio pun melanjutkan perjalanan. Ternyata sebelum ini Glacio meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan mencari Zoroark, Pokemon kepunyaan ayahnya, dengan maksud memberitahukan bahwa ayahnya masih hidup. Dengan bantuan Zoroark, ayahnya pasti akan lebih mudah ditemukan. Di setiap perjalanannya, Blackie akan mengecek Pokemon yang ia temui. Blackie diperintahkan untuk menagih serangannya. Bagaimanapun juga, Pokemon itu kabur setelahnya. Dan sudah bukan urusan Glacio lagi, karena tujuan mereka hanyalah mencari Zoroark. Setelah itu ada Pokemon yang memperhatikan Glacio, dan anehnya Pokemon itu bisa merubah wujudnya menjadi Pokemon lain. Diam-diam ia mengikuti pergerakan Glacio. Ketika malam tiba, Glacio dikejutkan lagi dengan kehadiran Lalantes. Setelah diserang, Pokemon itu menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata adalah Zoroark. Dengan ilusinya, Zoroark membawa Glacio ke ruangan ayahnya, memperlihatkan keluarganya yang masih lengkap. Lily juga saat itu masih bayi. Setelah itu Glacio yakin Zoroark ini adalah kepunyaan ayahnya. Kemudian Glacio menyampaikan bahwa ayahnya masih hidup dan meminta bantuan Zoroark untuk mencarinya. Mulai hari ini Zoroark tunduk kepada Glacio. Keesokan harinya setelah Glacio berhasil menangkap Zoroark, ia memperkenalkan Zoroark kepada Pokemon lainnya. Akhirnya tiba juga Pokemon Alola League. Satoshi dan kawan-kawan berlayar ke Stadium Menalo, di mana pulau yang ada di sana dibuat khusus oleh Aether Foundation, hanya untuk Pokemon Alola League. Setibanya di sana, mereka disapa oleh Prof. Kukui. Satoshi yang begitu bersemangat menanyakan apakah ia boleh menggunakan battlefield. Kata Prof, boleh saja kalau cuma untuk melihat, namun kalau untuk bertarung belum diizinkan. Sebagai gantinya, Prof menyarankan bagaimana kalau mereka menjelajahi segala yang ada di tempat ini selagi menunggu pendaftaran dibuka. Stadium Menalo lebih dari sekedar arena bertarung. Di dalamnya ada Pokemon Center, pusat perbelanjaan, fasilitas relaksasi, restoran, dan lain sebagainya. Stadium ini sangat luas dengan berbagai macam tempat yang bisa dikunjungi. Prof Kukui saat ini sedang sibuk, jadi tidak bisa menemani murid-muridnya. Segera Satoshi memutuskan bahwa ia ingin melihat battlefield diikuti oleh Kaki dan Mamane. Sementara Lily, Suiren, dan Mao akan menuju ke pusat perbelanjaan. Sesampainya di battlefield, arenanya ternyata sangat luas dan megah. Mereka tidak ragu mengeluarkan seluruh kekuatan di tempat ini. Satoshi menyatakan ia pasti akan memenangkan Alola League. Kaki dan Mamane juga akan berjuang. Tak lama Hao dan Hala datang. Hao juga berpartisipasi dalam Alola League. Satoshi memperkenalkan Hao kepada teman-temannya. Saat ini Hao sudah mendapatkan gelang Z, namun belum menyelesaikan keseluruhan dari tantangan agung. Bukan hanya itu kejutannya, lanjut ia menunjukkan Fukutrau-nya yang telah berevolusi menjadi Juniper. Mereka berdua telah berlatih dengan sangat keras, supaya tidak dikalahkan lagi oleh Mokuro. Satoshi pun membangunkan Mokuro dan juga menunjukkan Meltan. Ternyata Mokuro itu tidak pernah berubah, kata Hao. Namun ketika Juniper yang membangunkan, baru Mokuro itu terbangun. Meskipun seperti tidak ada perbedaan, namun Mokuro itu sudah jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Hao juga sudah tidak sabar ingin berhadapan lagi dengan Satoshi. Setelah itu Hao menemani Satoshi menjelajahi stadium. Sementara Lily dan kawan-kawan melewati pusat perbelanjaan. Mereka memutuskan mampir untuk membeli pile juice. Yang melayani mereka tidak lain adalah kakak Mao, Olu. Mendengar pelaksanaan Pokemon Alola League, Olu memutuskan kembali ke Alola.
Kesempatan ini digunakannya untuk perjualan di tempat ini. Namun setelah mendengar adiknya akan mengikuti Alola League, Olu akan menutup tokonya saat pertandingan berlangsung, supaya bisa menyemangati Mao. Di tempat lain, tim Rocket bersiap berjualan donat, karena hari ini adalah hari pembukaan. Tentunya akan lebih banyak pelanggan yang datang. Tim Rocket akan untung banyak, namun Musashi mengingatkan kembali tujuan mereka datang ke sini. Kalau begitu, sekalian saja mereka mengambil keuntungan dengan cara ini juga. Di saat mereka sedang mengobrol, Nui Koguma tiba-tiba lewat. Untung saja Nui Koguma itu hanyalah milik trainer lain. Sebelumnya mereka sudah menjebak Kitaruguma di sebuah pemandian air panas, karena Kitaruguma itu suka sekali berendam di sana. Setidaknya untuk sekarang tim Rocket aman, dan kalau Kitaruguma datang, mereka sudah punya rencana lain. Beralih ke tim Skull yang merencanakan untuk menghancurkan Pokemon Alola League tanpa sepengetahuan Guzma. Mengingat bahwa sang bos begitu membenci Prof Kukui dan penyelenggaraan Alola League, pasti Guzma akan mendukung perbuatan mereka. Mulailah tim Skull bergerak, salah satunya adalah mencoret-coret poster Royal Max. Petugas Junsa juga mengatakan bahwa ada yang membuang sampah sembarangan dan memancing perkelahian dengan trainer lainnya. Perbuatan mereka tidak bisa dimaafkan, maka Lily, Mao, dan Suiren akan mencari pelaku yang merusak momen Alola League. Tim Skull kini tiba di tempat tim Rocket berjualan, melarang tim Rocket berjualan di sini. Kesabaran tim Rocket habis saat tim Skull terus-terusan mengganggu mereka, sehingga terjadilah pertarungan antara tim Rocket melawan tim Skull. Nyatanya tim Rocket ternyata lebih kuat daripada yang sebelumnya dan berhasil mengusir tim Skull. Glacio yang baru saja tiba juga berhasil mengalahkan para pengganggu itu. Beralih ke tempat lain, tim Skull menakuti orang-orang. Kebetulan Satoshi dan kawan-kawan lewat, meminta tim Skull untuk menghentikan hal tersebut. Maka terjadi lagi pertarungan di antara mereka semua. Kaki Satoshi dan Hao memerintahkan para Pokemon mengalahkan tim Skull, sementara Mamane belum ada kebagian sedikit pun. Setelah pertarungan selesai, Guzma dan Blumeri tiba. Tim Skull menjelaskan hanya ingin membantu Guzma menghancurkan Alola League. Guzma pun berniat membalaskan dendam anak buahnya dengan menghancurkan mereka semua sekaligus. Namun terhenti ketika Prof Kukui, Hala, Lily, dan kawan-kawan juga tiba. Prof Kukui menanyakan tujuan kedatangan Guzma. Sesuai pernyataan Prof yang menyarankan Guzma untuk mengikuti Alola League, maka ia datang untuk memenuhi hal tersebut. Tentunya tidak ada larangan bagi dirinya untuk ikut mendaftar. Guzma berjanji ia akan menguasai Alola League, dan ketika ia menjadi champion, ia pastikan Prof Kukui tidak akan pernah lagi mengadakan Pokemon Alola League. Maka saat itu impian Prof Kukui akan musnah. Setelah kepergian Guzma, mereka jadi penasaran apa yang membuat Guzma itu begitu terobsesi dengan Prof Kukui. Hala menceritakan bahwa Prof Kukui dan Guzma dulunya adalah muridnya. Namun Guzma itu kerap membangkang, hingga suatu hari terjadi perdebatan antara dirinya dan Prof. Guzma tidak setuju dengan penyelenggaraan tantangan agung. Ia berkata tidak butuh jurus beserta gelang set, dan akan mencari cara memperkuat diri. Hala menyalahkan dirinya karena tidak bisa mendidiknya dengan baik. Namun Prof mengingatkan itu bukanlah kesalahan Hala. Sementara Satoshi tidak ingin kalah lagi dari Guzma. Semenjak ia tiba di Alola, Satoshi selalu berjumpa dengan orang-orang yang baik. Ia ingin bersaing dengan orang-orang tersebut. Maka dari itu Prof mewujudkan Pokemon Alola League, supaya semua orang bisa menikmatinya. Guzma tidak mengerti tentang hal itu. Maka dari itu Satoshi tidak boleh kalah darinya. Teman-temannya pun juga mendukung Satoshi. Prof Kukui pun kembali bangkit. Malamnya Prof Kukui mengumumkan bahwa besok akan dimulai Pokemon Alola League. Maka para peserta diharapkan bersenang-senang sebelum bertarung dengan serius besok harinya. Di sana terlihat kepala sekolah yang ternyata juga mengikuti Pokemon Alola League. Terlihat juga I5. Satoshi yang berniat menyapanya harus tertabrak para fansnya. Di saat itu Glacio muncul mengatakan bahwa ia yang akan memenangkan Alola League ini. Guzma terlihat semakin kesal ketika melihat Prof Kukui. Kemudian Prof Kukui mempersilahkan Royal Max menjelaskan aturan babak penyisihan.
di mana para peserta bebas saling bertarung satu sama lain, hingga menyisakan 16 peserta yang akan lanjut ke babak berikutnya. Sedangkan Kiteruguma masih belum sadar tim Rocket tidak ada di sarangnya. Keesokan harinya, Pokemon Alola League resmi dilaksanakan. Satoshi dan kawan-kawan pun memasuki battlefield. Terlihat di sana ada beberapa orang yang sudah pernah mereka temui sebelumnya. Namun mereka semua hari ini saling bersaing untuk memperebutkan siapa yang berhak menjadi champion Alola. Acerola adalah salah satunya yang memutuskan untuk mendaftar setelah mengantarkan paman Kuchinasi ke sini. Sementara tim Rocket yang menyamar sedang merencanakan sesuatu. Mereka akan terus berlari menghindari pertarungan sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian I5 masuk. Ia merupakan peserta favorit yang didambakan akan menjadi pemenangnya. Sepertinya I5 itu tangguh juga. Blumeri mengingatkan kepada Guzma untuk berhati-hati. Prop Kukui lalu masuk ke stadium. Tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya Prop melihat banyak peserta yang datang hari ini. Ia menyemangati mereka semua selagi Pokemon Alola League akan berlangsung. Ini merupakan babak penyisihan. Jurinya sendiri terdiri dari 4 kahuna pulau. Screen menampilkan angka 151 yang terdiri dari peserta yang ada. Battle Royale akan terus berlangsung sampai menyisakan 16 peserta saja. Satoshi yakin teman-temannya bisa lolos di babak ini. Bagaimanapun juga Sobo tidak terlihat dimanapun. Singkat cerita, semua peserta telah siap, di mana mereka semua diminta untuk mengeluarkan Pokemon yang akan digunakan. Satoshi dan kawan-kawan pun mengandalkan Pokemon yang telah mereka pilih. Hitungan mundur menandakan bahwa Pokemon Alola League telah dimulai. Hiroki menantang siapapun yang berani melawannya, namun dalam sekejap ia langsung dikalahkan. Kini tersisa 150 peserta lagi. Setelahnya pertempuran kembali memanas di antara semua Pokemon. Satoshi memerintahkan Pikachu, Aerontel, dan Electroweb untuk mengalahkan Pokemon lainnya. Sementara Kaki juga sedang sibuk di sana. Baku Games bekerja sama dengan Chiron berhasil mengalahkan peserta lainnya. Suiren dan Mao juga menggunakan kesempatan ini untuk bekerja sama. Malah Mamane yang terlihat banyak sekali kemajuan, karena Togedemarunya telah berhasil menguasai jurus baru. Rotom, Lusamin, Propurnet, Wiki menyaksikan jalannya pertandingan. Terlihat juga Saubo sedang bertanding, berhasil mengurangi peserta menjadi sisa 80. Dihadang dua musuh tidak membuat Pikachu gentar, dan malah memanfaatkannya untuk melumpuhkan 2 Pokemon sekaligus. Beralih kedua trainer yang baru saja bertarung, namun diganggu oleh Pikachu kepunyaan Pikala yang bernama Boruto. Mimikyu menaruh dendam kepada setiap Pikachu mengalahkan Boruto dalam sekejap. Tim Rocket sendiri kewalahan mengikuti Mimikyu itu, tidak sesuai rencana yang awalnya mereka ingin menghindari pertarungan. Battle Royale mencapai klimaks ketika peserta menyisakan 65 lagi. Glacio memasangkan Rock Memory kepada Silpadi, sehingga lawannya pun tumbang. Glacio lanjut mencari lawan berikutnya. Alih-alih ia malah bertemu dengan Satoshi. Sempat bertatap-tatapan, ternyata di belakang mereka berdua ada Pokemon yang sedang mengincar. Glacio mengatakan bahwa Satoshi belum boleh kalah di sini. Tersisa 47 peserta. Kaki dikepung oleh Revengers, bentuk balas dendam dari Borget. Namun Kaki dapat menangani situasi dan mengalahkan Revenger tersebut. Tinggal sedikit lagi sampai tercapai 16 peserta. Di antara para peserta yang paling menarik perhatian adalah I5, yang berhasil mengalahkan seluruh anak buah tim Skull. Namun di balik itu muncul Blumeri yang kembali menantang I5. Terjadi pertarungan sengit antara Eevee melawan Enyut.
Di tengah pertarungan, Ippi itu terluka akibat serangan Enyut. Dengan sisa kekuatannya, ia pun berhasil mengalahkan Enyut. Blue Mary bilang yang penting ia sudah menjalankan tugasnya. Saat peserta semakin banyak yang gugur, Guzma terlihat masih dalam keadaan segar bugar. Ternyata Pokemon Alola Lake itu hanya seperti ini, Guzma meremehkan. Tinggal satu lagi maka Battle Royale akan dihentikan. Namun tiba-tiba muncul Mimikyu yang menyerang Pikachu. Sekilas Satoshi mengenali Mimikyu itu, sementara Musashi mencoba menyembunyikan identitasnya. Pertarungan terhenti saat Kaki berhasil mengeliminasi peserta ke-17. Maka Battle Royale pun dinyatakan telah selesai. Cepat-cepat tim Rocket menangkap Mimikyu yang masih mengamuk itu. Lusamin dan yang lainnya senang karena anak-anak telah menyelesaikan babak penyisihan. Hao mendekati Satoshi. Di babak berikutnya, ia ingin kembali berhadapan dengan Satoshi. Malamnya, para Pokemon diistirahatkan di Pokemon Center. Terlihat Suster Joy dari berbagai pulau telah berkumpul ke tempatnya. Ilima menenangkan Ippi miliknya. Kemudian babak selanjutnya akan segera diumumkan. Pertandingan pertama adalah Satoshi versus Saubo. Saubo perlu memikirkan rencana yang matang. Kedua, Ilima versus Guzma, yang mana sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Ketiga, Hao versus Kepala Sekolah Naria Okido. Keempat, Mao versus Wiren, yang tidak disangka-sangka oleh mereka berdua. Kelima, Mamane versus Matsurika. Keenam, Musashi versus Kojiro. Hanya satu di antara mereka yang harus menang. Ketujuh, Kaki versus Acerola. Kaki sangat bersemangat sekali, sedangkan Acerola menantikan hal ini juga. Terakhir, Lily versus Glazio, pertarungan antara adik dan kakak. Ketika sudah tahu siapa yang akan mereka lawan, mereka semua semakin bersemangat. Di luar ternyata Hiroki iri tidak berhasil lolos di babak sebelumnya.